Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian semua tahu, pada hari ini, tepatnya pada pagi ini, adalah waktu untuk pada tiap paslon melakukan kampanye kepada masing-masing kelas yang ada di sekolah ini. Lalu pada siang nanti, para paslon juga akan melakukan debat yang dilakukan di lapangan sekolah kita. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengutarakan beberapa patah-patah kata yang mungkin dapat menjadi penekan ataupun sebagai pengingat kepada kalian semuanya. Mungkin kalian semua sudah tahu baik buruknya saya, baik buruknya Feli, dan baik buruknya para paslon-paslon lain yang ada di sekolah ini. Namun perlu kalian ketahui, kalian harus bijak dalam memilih pemimpin, dalam memilih orang-orang yang memegang wadah, memegang inspirasi para siswa di sekolah ini, karena para pemimpin tersebut akan menjadi penunjuk bagaimana masa depan sekolah ini, baik untuk waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang. Saya dan Feli merupakan paslon 1 yang seperti kalian tahu visi misinya itu hanya sedikit. Mengapa demikian? Karena kami pada saat merangkai visi misi, kami sudah memikirkannya matang-matang. Apakah visi misi yang kami rangkai dapat kami realisasikan, dapat kami implementasikan di sekolah ini? Karena visi misi merupakan sebuah janji, bagaikan hutang yang bisa dibayar jika kita sudah alam kubur. Maka dari itu, percuma banyak visi misi tapi tidak banyak aksi, karena pada akhirnya akan hanya menjadi hutang yang menjadi dosa untuk kita di alam kelak. Maka dari itu, saya dan juga Feli memiliki prinsip tanpa merasa merendahkan paslon lain sama sekali. Kami memiliki prinsip lebih baik banyak aksi daripada banyak visi dan misi. Karena sebijak-bijaknya visi misi, tetap lebih bijaklah seseorang yang memiliki visi misi lalu dapat mewujudkannya menjadi aksi, sehingga orang tersebut tahu kenyataan atau keindahan dapat diwujudkan di dunia nyata, bukan hanya dituliskan hanya dalam sekedar kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya juga tahu saya itu hanya orang manusia biasa, tapi insya Allah saya menjadi paslon ini agar dapat bisa menaungi, mewadahi, dan menjadi tempat untuk para siswa menuangkan ide-idenya, menuangkan bakat-bakatnya agar dapat memajukan sekolah ini. Dan harapan saya pada pemilihan ketua OSIS kali ini adalah kalian dapat memilih seseorang yang bijak dalam memimpin ke depannya. Karena OSIS ini merupakan suatu organisasi yang penting bagi sekolah, dan juga OSIS membantu memajukan sekolah. Jadi saya harap kalian mampu memilih dan memilah mana yang baik menurut kalian. Yakinilah hati kalian, pilih apa yang kalian yakini, bukan karena kalian adalah teman, tapi itu memang keyakinan kalian karena kalian percaya pada apa yang kalian pilih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Benar seperti kata Feli barusan, pilihlah paslon, jangan menurut teman. Jangan karena mereka teman kalian memilih paslon tersebut, tapi pilihlah karena paslon tersebut akan menjadi penentu masa depan sekolah ini, termasuk masa depan kalian, dimulai dari event-event sampai aktivitas sehari-hari kalian. Sehingga ingat, pilih paslon jangan karena teman, tapi karena ingat masa depan. Mungkin kurang lebih seperti itu, namun saya akan mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan melakukan golkar atau tidak memilih sama sekali. Cobloslah paslon 1 atau 2 ataupun 3 yang sesuai dengan kata hati kalian, bukan kata teman kalian. Karena yang menjadi penentu masa depan kalian bukanlah teman kalian, tapi diri kalian sendiri. Saya yakin pilihan kalian semua merupakan pilihan terbaik yang dapat memajukan sekolah ini. Kurang lebih saya mohon maaf juga karena telah mengganggu waktu pembelajarannya. Saya yakin pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, karena sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan ketua OSIS, dan buat adik-adik sekalian yang belum menjatuhkan pilihannya kepada siapapun, kalian bisa jatuhkan pilihannya kepada pasangan nomor 2. Ada Seni dan kawan, atau disingkat sebagai Samuan. Kalian jangan ragu-ragu untuk memilih mereka, karena lihat dari muka-muka mereka yang sangat meyakinkan, layaknya Bung Karno, Bung Hatta, kalian bisa lihat dari visi-visi mereka
yang sangat simpel. Mungkin ada tambahan. Visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Saya selaku calon ketua OSIS baru periode tahun 2023-2024. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pesan untuk rekan-rekan semua. Berhubung pemilihan ketua OSIS baru itu dimulai esok hari, jadi untuk rekan-rekan semua jangan lupa untuk pilih nomor urut 2. Di sini saya akan memaparkan visi misi yang telah kami buat. Visinya menjadikan OSIS dan sekolah SMK Pasundan 3 Kota Cimahi sebagai sekolah yang dikenal oleh masyarakat luas melalui prestasi dan minat bakat yang sesuai dimiliki, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Lalu misinya yang pertama, membantu siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Lalu yang kedua, meningkatkan intensitas kinerja OSIS SMK Pasundan 3 Kota Cimahi dalam acara yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu yang terakhir, kami akan mewadahi serta menyalurkan seluruh aspirasi siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Jadi pesannya untuk rekan-rekan semua, jangan lupa untuk mengikuti pencoblosan ketua OSIS baru, jangan golput. Nah, pilihlah sesuai hati kalian, karena dengan pilihan hati maka itulah yang paling terbaik. Jika hati kalian tidak seret dengan nomor urut 2, kalian bisa memilih nomor urut 1 maupun nomor urut 3. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Samilku. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu jangan salah memilih seorang pemimpin, karena itu yang akan memimpin kita ke depannya. Organisasi yang baik berawal dari pemimpin yang baik, maka jika pemimpin yang baik, organisasinya pun akan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS baru, maka itulah yang terbaik. Dan sebenarnya juga semua itu sudah menjadi yang terbaik karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan sekolah SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Intinya jangan lupa pilih nomor urut 2. Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Vina Maria Putri dari kelas 11 FLBK. Perkenalkan, nama saya Dewi Zaupa Nabila dari kelas 10 AKL. Di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan OPM-nya periode 2024 dan 2025. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMK Pasundan 3 Kota Cimahi sebagai organisasi yang berkualitas guna untuk mewujudkan seluruh siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi yang disiplin, beretika, berakhlak luhur, kreatif, inovatif, berprestasi, saling peduli akan sesama, dan mampu bersaing di semua bidang unggulan di dalam maupun di luar sekolah. Untuk menjalankan visi tersebut, kami memiliki misi diantaranya yaitu menerapkan 3S, senyum, salam, sapa, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang sistematis, aman dan nyaman, dengan menumbuhkan jiwa toleransi, peduli, serta saling menghargai antar siswa-siswi maupun seluruh sekolah. Yang ketiga adalah menampung inspirasi dan aspirasi seluruh siswa-siswi agar dapat mengembangkannya dengan baik untuk menggali potensi, bakat, dan minat siswa-siswi. Yang keempat, mengaktifkan peran siswa-siswi agar dapat menjaga lingkungan serta paham akan kebersihan di sekolah. Yang kelima, mewujudkan organisasi dan ekstrakurikuler yang aktif, kompetitif, berprestasi, dan memiliki jiwa kekeluargaan. Yang keenam, membuat program kerja yang menarik dan mendidik serta melanjutkan program-program yang belum terrealisasikan sebelumnya. Itu adalah kampanye dari kami dan pemaparan visi misi dari kami. Jangan lupa pilih nomor 3. Bersama nomor 3, jaya jaya jaya. Sekali lagi jangan lupa spot nomor 3. Spot kan? Itu aja pemaparan visi misi dari kami.
kasih kepada ini yang telah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan berita. Ya, seperti yang telah dipertanyakan barusan, apakah ada cara untuk mengajar mahasiswa yang diterima penyelenggara dan apakah harus atau harus melakukan atau menghapus kewajiban pada peraturan sekolah yang penting? Sebenarnya itu tergantung perspektif masing-masing ya. Tapi menurut pandangan saya pribadi, penghapusan peraturan itu tidak diperlukan. Mengapa demikian? Karena ditakutkan suatu saat peraturan yang dihapuskan tersebut malah dibutuhkan, sehingga lebih baik menambahkan peraturan baru baik satunya atau tidak daripada harus menghapus peraturan yang misalnya tidak terlalu terpakai. Karena ditakutkan di masa yang akan mendatang di angkatan tertentu masalah tersebut sesuai dengan peraturan yang pada awalnya jarang dipakai, sehingga bisa memakai peraturan yang pada awalnya tidak dipakai menjadi lebih berguna daripada harus melakukan. Saran saya lebih baik untuk melakukan penambahan peraturan baik peraturan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan juga dengan cara agar para pelanggar itu ditambahkan ada beberapa cara yang mungkin bisa kita semua lakukan. Yang pertama, dimulai dari para pengurus media untuk mencontoh atau memberikan contoh yang baik kepada para siswa lain, yaitu berusaha untuk datang tepat waktu, lalu untuk mengikuti peraturan sekolah, dimulai dari bermake up yang jangan terlalu tebal, jangan terlalu panjang, baju dimasukkan dan lain sebagainya. Namun meskipun masih ada beberapa oknum yang tidak bisa saya sebutkan namanya, insya Allah kami para pengurus OSIS akan terlalu mengingatkan tersebut oknum-oknum tadi agar dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Karena insya Allah tidak ada itu bisa datang kepada siapa saja. Lalu yang kedua, yakni dengan cara bisa kita berbicara terlebih dahulu dengan pihak kesiswaan maupun dengan pihak kurikulum untuk mengadakan sosialisasi khusus seputar tentang pelanggaran, agar perlahan-lahan nanti para siswa juga mulai mengerti apa sih efek kita melanggar itu dan apa sih hal yang akan terjadi atau manfaat apabila kita mengikuti aturan yang ada itu. Jadi intinya menurut saya penghapusan aturan itu tidak diperlukan karena takutnya aturan yang dihapus tersebut suatu saat malah diperlukan, jadi nanti tidak perlu harus repot-repot menambah aturan tersebut atau mengembalikan aturan tersebut. Mungkin ada pertanyaan yang bisa. Sesuai dengan yang sampaikan, menurut saya juga itu sangat lebih baik kita menambahkan peraturan yang baru daripada kita menghapus peraturan yang lama, karena takutnya kita juga membutuhkannya untuk kedepannya. Jadi menurut saya itu sudah benar-benar mungkin untuk melakukan itu kita juga harus mensyaratkan kesadaran diri kita sendiri, meningkatkan kesadaran diri kita terhadap pentingnya tentang pendidik sekolah. Kita juga harus mengetahui apa yang benar dan apa yang buruk tentang diri kita sendiri. Jadi menurut saya itu jadi paling benar yang belajar untuk tidak menghapus peraturan yang lama, karena takutnya kedepannya kita akan membutuhkan peraturan itu. Jadi lebih baik kita membuat peraturan yang baru untuk tertulis atau tidak tertulis. Seperti itu saja. Nah, satu lagi mungkin kalau ada yang masih berpikir kalau misalnya peraturan yang menurut saya, ini menurut pendapat saya ya, kalau menurut saya itu cara memperbaiki sifat siswa yang sulit untuk menaati peraturan itu sangat susah, karena mungkin itu menjadi kepribadian siswa tersebut. Tapi kami sebagai pengurus OSIS yang menjadi sebuah aspirasi siswa, tentunya kami akan selalu mencontohkan yang baik-baik, tidak perlu kita sebagai ketua OSIS menambahkan peraturan sendiri. Jadi kami tidak akan menambahkan peraturan sendiri, tetapi kami akan mencontohkan yang baik-baik. Oke, dari yang pertanyaan dari yang tadi ini aja. Menurut saya jika ditanyakan perlu atau tidak dikurangi aturan, menurut saya tidak, karena sebuah aturan itu pastinya tidak 100% siswa itu setuju. Pasti ada saja oknum yang tidak setuju dan juga meremehkan terhadap aturan tersebut. Maka menurut saya jika perlu dibicarakan agar tidak terjadi kebiasaan terhadap siswa tersebut, bisa ditambahkan aturannya, bisa menambahkan supaya lebih berat aturan tersebut agar bisa
seperti itu tidak perlu diberikan kata-kata, tapi perlu diberikan bukti nyata. Contohnya seperti memberi hukuman yang dibuat ataupun dia menambahkan konsekuensi yang telah diberikan. Jadi untuk sebuah jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudara dari kelas 11 TKP ini bertanya kepada Pak Surti. Di panduan tertulis misi kalian di poin pertama adalah menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa dengan sekolah atau keluar. Sedangkan di 5S, apakah sopan santun tidak penting bagi kalian? Terima kasih kepada Rula dan kandidat nomor 2 yang untuk menjawab pertanyaan dari Oke, sekarang saya menolak. Kenapa saya menulis 3S? Sebetulnya 5S itu sudah tertera di sekolah ini. Ya, sejak lama itu peraturan yang memang harus dipatuhi semua. Mungkin dalam menerapkan 3S ini, nanti teman santun itu akan terjadi ketika kita sudah melakukan 3S itu. Kenapa? Ada banyak sekali siswa-siswi di sini yang mungkin ketika bertemu di sekolah masih menerima sekolah dan tidak punya guru tersebut. Maka dari itu kita harus melakukan 3S itu dulu sebelum kita tahu apakah orang itu memiliki sopan santun atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikabarkan di SMK Pasuruan 3 Kota Cimahi sedang melakukan persiapan untuk Pilketos. Di sini ada salah satu OSIS yang bisa kita wawancarai. Halo Kak, boleh kita wawancarai? Boleh. Di sini bagaimana persiapannya? Ya di sini persiapannya ya kayak tadi baru dimulai aja udah pada beresin kursi kan dikebawa-kebawain dari tiap kelas. Terus udah nyiapin kotak-kotak juga dari lama. Terus bagian ini bisa dilihat aja ya sendiri ya. Kalau misalnya acaranya itu mulainya kapan?
Untuk mulainya ya dikondisikan dulu ya, soalnya sekarang juga kan ada geladi buat ujian besok nih. Jadi masih ada ya trial buat ujian. Kayaknya selesai dari itu langsung bisa kita mulai aja. Ini sistemnya per kelas. Sistem per kelas. Oh, jadi nanti giliran gitu. Ya di per kelas dipanggil. Oh, ya udah, makasih Kak. Iya. Jadi segitu saja suasana persiapan untuk Pilkotas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herawati Adawiyah. Nama saya Neng Salma Fitriani. Di sini saya akan mewawancarai kandidat 1 dengan 6 pertanyaan. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah berkenan untuk diwawancarai? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut pikiran kalian, sepenting apa jabatan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu? Untuk saya pribadi, sebenarnya untuk pribadi pikiran sendiri, saya tidak peduli saya mau jadi ketua OSIS atau tidak juga. Tapi untuk skala besar, tepatnya untuk semua siswa dan siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, keberadaan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu sangat penting, karena mereka itu bagaikan tiang ataupun fondasi bagi sekolah ini dan juga bagi para siswa-siswi lain dalam menuangkan ide-idenya. Maka dari itu keberadaan atau acara pemilihan ini menurut saya sangat penting, karena ini akan menjadi penentu maju atau tidaknya sekolah kita ini. Tapi untuk saya pribadi, saya sebenarnya tidak terlalu peduli. Apabila saya terpilih ya saya bersyukur, namun apabila saya tidak terpilih juga ya tidak apa-apa. Saya tetap akan melanjutkan kegiatan atau aktivitas saya seperti biasanya tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Untuk Feli? Jika menurut saya sendiri, untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu sangatlah penting dalam sebuah organisasi, karena bagaimanapun juga sebuah organisasi itu membutuhkan suatu pemimpin, dan juga bagaimanapun juga pemimpin tersebut membutuhkan bantuan ataupun dukungan dari para anggotanya sendiri. Jadi menurut saya, kenapa harus ada ketua dan wakil ketua itu? Karena bagaimanapun juga organisasi ini bisa berjalan karena adanya mereka, karena merekalah yang memimpin para anggotanya dari awal hingga akhir. Untuk yang pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Pak Ter. Bagaimana tanggapan wakil ketua OSIS dan ketua OSIS jika ada anggota OSIS yang melanggar peraturan? Untuk sekarang kan saya masih belum terpilih gitu kan. Tapi jika seandainya saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terpilih menjadi ketos dan waketos tahun ajaran berikutnya, mungkin pertama-tama saya akan menegur secara personal terlebih dahulu, lalu mempertanyakan alasan atau penyebab orang tersebut melakukan pelanggaran. Apabila penyebab atau alasan itu masih bisa dikatakan sederhana dan masih bisa ditoleransi, mungkin saya kedepannya akan memberikan pencerahan dan seperti motivasi lagi agar kedepannya tidak melakukan pelanggaran serupa. Namun apabila penyebab atau alasan orang tersebut melakukan pelanggaran sangat fatal atau masih tidak bisa ditoleransi lagi, mungkin saya akan mengajak pengurus OSIS lain dan juga para pembina OSIS untuk merundingkan hal tersebut agar pembina OSIS dapat memberikan pengarahan atau bimbingan yang lebih baik agar siswa ataupun orang yang melakukan pelanggaran tersebut dapat, kasarnya itu agar tobat gitu. Mungkin sudah cukup oleh Kang Fadil. Cukup sudah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa rencana ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk membuat nama sekolah menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya? Sebenarnya caranya itu lebih ke pribadi masing-masing sih. Kalau kita emang ingin sekolah ini maju, ingin sekolah ini lebih berkualitas, pertama-tama kita harus juga menjadi pribadi yang berkualitas. Apabila kita sudah menjadi pribadi yang berkualitas, maka lingkungan sekitar juga akan ikut menjadi lingkungan yang berkualitas. Maka dari itu kami dari pengurus OSIS akan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing terlebih dahulu agar dapat menjadi contoh yang baik untuk para siswa-siswi yang ada di sekolah ini, agar perlahan-lahan para siswa dan siswi juga mengikuti hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pengurus OSIS yang pada akhirnya mungkin akan berdampak atau berimpact kepada kualitas lingkungan sekolah dan juga lingkungan pembelajaran. Untuk Feli ada tambahan? Mungkin jika untuk itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari Kang Fajar, sama saja karena semua itu berawal dari diri kita sendiri. Kita juga harus bisa bersikap sebagaimananya untuk mencontohkan kepada orang-orang bahwa
apa yang telah kita dedikasikan sebelumnya itu memang benar-benar baik untuk mereka. Jadi kita juga harus bisa untuk meningkatkan kualitas diri dan kesadaran diri kita sebelum kita meminta orang lain untuk menjadi sadar dan menjadi lebih berkualitas. Baik, untuk yang keempat akan dibacakan oleh Salma. Apa alasan utama kalian mencalonkan diri berkeinginan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Sebenarnya saya tidak mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Namun saya diberi kepercayaan dan dipilih sebagai calon ketua OSIS di tahun ajaran berikutnya itu karena mungkin pembina OSIS dan teman-teman yang lain juga sudah tahu seperti apa buruk baiknya kinerja saya dan juga kinerja Peli. Mungkin maka dari itu Pak Asep selaku pembina OSIS juga memilih dan juga memberi kepercayaan kepada kami untuk menjadi paslon nomor urut 1. Saya pribadi belum pernah memiliki pengalaman menjadi wakil ketua OSIS, namun berkat mungkin bimbingan dari Pak Asep dan juga Kang Fajar ataupun anggota OSIS lainnya, mungkin mereka percaya saya sanggup untuk menjalankan kewajiban saya berikutnya, yaitu menjadi wakil ketua OSIS. Saya berharap juga dari Kang Fajar, karena memang sebelumnya Kang Fajar pernah menjadi wakil ketua OSIS, saya berharap Kang Fajar bisa meneruskan atau memberitahukan saya bagaimana sih cara menjadi wakil yang benar, yang baik dan benar itu. Pertanyaan kelima, bagaimana kalian akan mengatasi perbedaan pendapat dalam tim OSIS dan memastikan kerjasama yang baik? Pertama-tama mungkin akan dirundingkan secara personal dulu ya. Yang menjadi penyebab perbedaan pendapatnya itu hal apa? Apabila secara personal satu langsung berhadapan gini sudah bisa terselesaikan ya syukur. Tapi apabila secara berhadapan seperti ini tidak dapat diselesaikan, mungkin saya juga akan mengajak pengurus OSIS yang lain untuk merundingkan hal tersebut agar perbedaan pendapat tersebut dapat segera diselesaikan dan mendapatkan titik temu gitu, sehingga semuanya tidak terjadi kesalahan pahaman dan perbedaan pendapat dengan melakukan musyawarah bersama-sama. Dan yang terakhir akan ditanyakan oleh Fatur. Bagaimana ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mengatasi masalah-masalah sekolah seperti pelanggaran disiplin, bullying, atau masalah lainnya? Sebenarnya untuk mengatasi hal-hal seperti itu ada banyak cara, namun mungkin cara yang dapat kami lakukan sebagai pengurus dan sekaligus sebagai teman di sekolah, yakni pertama dengan memberi pendekatan kepada baik korban maupun pelaku. Untuk korban kami berikan semangat ataupun berikan pencerahan agar merasa tidak tertindas dan tidak berkecil hati itu. Dan untuk pelaku kami berikan seperti suatu metode pemberitahuan agar orang tersebut sadar bahwa kekerasan itu bukanlah kunci untuk melakukan segalanya gitu. Dan kita juga mungkin dapat melakukan sosialisasi khusus seputar bullying dan juga pelanggaran di sekolah. Dan selain itu juga kami para pengurus OSIS akan berusaha untuk menjadi contoh yang baik, yakni dengan cara untuk mulai tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti mulai menerapkan 5S di sekolah dan juga mulai menghormati sebagai sesama murid, agar siswa-siswa pun perlahan-lahan mulai mencontoh dan mengikuti para pengurus OSIS, sehingga persentase terjadinya pembulian dan pelanggaran aturan sekolah juga semakin mengecil apabila kami para pengurus OSIS dapat memberikan contoh yang baik kepada siswa dan siswi. Mungkin memang benar apa yang dikatakan Kang Fajar itu ya. Namun kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya mereka melakukan apa alasannya itu. Alasan mereka melakukan itu mungkin tergantung banyak hal, namun kita juga tidak bisa memaksakan ataupun berkehendak sesuai dengan keinginan hati kita. Jadi menurut saya itu itu juga tergantung bagaimana siswa menanggapinya. Namun itu juga tergantung bagaimana cara kita memberitahukan kepada para siswa-siswa untuk tidak melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andri. Nama saya Narinda Agustin. Nama saya Ilma Riana. Di sini kami sedang bersama kandidat 2. Boleh memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Wan Setiawan. Saya sebagai calon ketua OSIS dari kelas 11 MPLB 2. Nama saya Muhammad Sami Yusuf. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Saya dari kelas 10 DKP. Sebelumnya izin mengambil waktunya sebentar. Apakah boleh berkenan?
untuk melantarkan beberapa pertanyaan. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dibacakan oleh Narinda. Di sini. Apa definisi dari organisasi dan seberapa penting organisasi itu? Menurut saya seberapa penting sih dalam organisasi itu? Menurut saya penting karena itu bisa menjadi pengalaman bagi kita di luar, nanti pas kita di luar sekolah. Nah, jadi organisasi itu penting, bisa melatih mental kita juga sehingga kita bisa lebih percaya diri dengan kita mengikuti organisasi-organisasi. Jika ternyata Anda tidak terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana perasaan dan tindakan Anda? Jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, menurut saya sangat tidak apa-apa karena ini bisa menjadi pengalaman besar saya. Kalau misalnya saya tidak terpilih juga, ya itu menjadi pengalaman yang sangat besar bagi saya. Kamu tidak terpilih? Harapan saya jika tidak terpilih menjadi wakil ketua OSIS itu tidak apa-apa karena mungkin yang terpilih itu adalah pilihan yang terbaik dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi diri saya supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ajuan pertanyaannya akan dilanjutkan oleh Ilma. Alasan kuat apa yang dapat kami pertimbangkan untuk memilih Anda sebagai ketua OSIS? Itu kembali lagi kepada diri kalian sendiri, bagaimana hati kalian. Jadi pilihlah sesuai hati kalian. Misalnya hati kalian itu pengen banget paslon 3 itu menjadi ketua OSIS, maka pilihlah, karena dengan pilihan hati itu pasti sudah menjadi yang terbaik. Pertanyaan yang terakhir, apa saja yang akan Anda perbaiki dari sistem pengurusan OSIS yang sebelumnya? Sesuai misi kami yang nomor 2, yaitu meningkatkan intensitas kinerja OSIS. Yang akan saya lakukan ketika terpilih menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS, saya akan meningkatkan kembali kinerja OSIS yang ada di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Karena jika kita sudah baik, maka kita berharap untuk menjadi lebih baik lagi. Kita tidak bisa puas dengan suatu pencapaian yang telah kita capai. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami apresiasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanita Isanika Reza dan rekan saya nama saya Siti Windy. Nama saya Ginta. Di sini kami sedang bersama kandidat 3. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama aku Vina Melia Putri dari kelas 11 MPLB 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Gulu Panandula dari kelas 10 AKA. Sebelumnya izin mengambil waktunya dulu sebentar. Apakah boleh berkenan? Iya, silakan. Langsung saja pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa alasan kalian mencalonkan diri menjadi ketos dan wakapos? Ya, alasannya mungkin karena banyak sekali orang-orang dari pengurus OSIS lainnya dan pembina OSISnya lainnya juga yang percaya bahwa akan kinerja saya dan rekan saya, sehingga kami bisa mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakilnya untuk periode selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat mencalonkan diri menjadi ketos dan wakapos? Perasaannya bagaimana? Mungkin senang, iya, campur aduk juga. Siap gak siap harus siap. Gitu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Bagaimana cara kalian meningkatkan kerjasama antar siswa junior dan siswa senior? Di OSIS. Iya. Mungkin ya dengan kita merangkul sih sama-sama, karena organisasi itu kan kita saling ini ya, mungkin jiwa kepemimpinan dan kekeluargaan itu harus benar-benar ada gitu, sehingga gak akan ada junior senior kalau kita misalnya bisa saling merangkul satu sama lain. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kalian mengatasi konflik di sekolah? Mungkin dengan cara apa ya?
membantu untuk meluruskan masalahnya apa. Kalau memang masalahnya besar, kita juga mungkin ke pembina terlebih dahulu ya. Kalau emang masalahnya kecil, kita bisa obrolin dulu sama anak-anak OSIS. Kita bersosialisasi kepada orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Windy. Pertanyaannya, apa definisi organisasi untuk kalian dan seberapa penting organisasi itu? Ya menurut aku definisi organisasi itu adalah bukan hanya sebuah tempat, bukan hanya sebuah ruang, bukan hanya sebuah organisasi, tapi menurut aku organisasi itu adalah ruang di mana kita bisa menunjukkan atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita, terus juga ide-ide yang kita punya, terus juga belajar banyak relasi dan lain sebagainya sih. Pertanyaan terakhir, apa program kerja yang ingin kalian laksanakan jika terpilih menjadi ketos dan waketos? Banyaknya ada ini kayaknya. Iya, ada beberapa mungkin ya. Mungkin salah satunya itu kita bakal ngadain apa ya? Jumsi mungkin ya, Jumsi kalau juga misalnya sesuai misi kita yang keempat tuh. Tapi proker kita juga cukup banyak sehingga mungkin nggak bisa kita jabarin satu persatu, dan bakal direalisasikannya kalau misal emang ada waktu dan juga mungkin kesempatan untuk kita melaksanakan proker tersebut. Mungkin segitu saja pertanyaan yang kami tanyakan kepada kandidat 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, Kamu udah mau